Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal ASPD IPA. Yang pertama ya. Nah, ini. Seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui massa jenis benda yang ditemukan seperti gambar berikut. Nah, di situ ada benda bermassa 108 gram. Lalu di situ ada gelas ukur yang menunjukkan volume air 60 mili. Ketika ditambahkan si benda itu, volumenya menjadi 100 mili. Terus soalnya berdasarkan hasil pengukuran massa dan volume benda, maka massa jenis benda tersebut adalah, kita lihat gambar yang tadi, yang diketahui berarti massa ya, massanya ada 108 gram. Kemudian volumenya dari volume akhir yaitu 100 mili ketika sudah dimasukkan benda dikurangi volume awalnya 60 mili, maka volumenya itu 40 mili. Yang ditanya apa? Massa jenis, rumusnya. Maka rumusnya apa? Massa jenis itu sama dengan M atau massa dibagi volume. Nah, di situ berarti ketemu 108 gram dibagi 40 mili sama dengan 2,7 gram per mililiter atau sama dengan 2,7 gram per cm3. Nah, perlu diingat ya, cm3 itu sama dengan mililiter. Di sini soal yang kedua. Nah, dilihat dulu, sekelompok siswa melakukan pengukuran tabung seperti gambar berikut. Yang ditanya apa? Volume tabung tersebut dalam satuan SI. Kita lihat dulu, tabungnya itu memiliki diameter berapa? Ya, kita lihat diameter si tabung itu berarti 7 ya, 7 cm. Jadi yang dilihat yang di bawah itu, dari 0 sampai 7 berarti diameternya 7 cm. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu setengah dari diameter. Maka 7 dibagi 2, maka ketemu 3,5 cm. Itu jari-jarinya. Kemudian tingginya berapa? Berarti dari bawah sampai ke atas. Dilihat di penggaris itu berapa? Ada 8 ya, 8 cm. Kemudian yang ditanya volume tabung. Rumusnya apa volume tabung? Yaitu Pi R kuadrat kali T. Pi-nya 22 per 7 dikali R atau jari-jarinya kan 3,5. Berarti 3,5 kali 3,5 kali tingginya 8. Nah, ketemu 308 cm pangkat 3. Tapi kalau cm pangkat 3 itu belum masuk ke satuan SI, maka kita ubah dulu ke satuan SI yaitu ke meter. Maka jadi 3,08 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3. Kemudian selanjutnya yang nomor 3. Seorang anak membuat secangkir minuman kopi untuk neneknya dengan cara mencampurkan 1 sendok kopi bubuk dan 1 sendok gula pasir ke dalam cangkir. Kemudian dituangkan air panas seperti tampak pada gambar. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa zat 1, zat 2, dan zat 3 masing-masing memiliki sifat. Nah, kita di pembahasan, nah gambarnya ini ya, coba dilihat nomor 1 itu kelihatan ya, nomor 1 itu uap ya. Uap itu berarti berwujud apa? Berwujud gas, maka sifat gas itu memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Kemudian zat yang kedua itu kopinya atau air kopi. Wujudnya berarti cair. Maka sifat benda cair yaitu bentuk dan volumenya, bentuknya berubah tetapi volumenya tetap. Kemudian zat yang ketiga yaitu cangkir, maka wujudnya padat. Sifat benda padat yaitu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Maka jawabannya yang D.
Soal nomor 4, perhatikan data penggunaan bahan berikut. Gas LPG digunakan sebagai bahan bakar karena mudah terbakar dan menghasilkan energi kalor yang besar. 2. Aluminium digunakan sebagai bahan pembuat alat memasak karena tidak mudah berkorosi. Yang ketiga, helium digunakan sebagai pengisi balon udara karena memiliki massa jenis yang ringan. Yang keempat, tembaga digunakan sebagai kabel listrik karena memiliki daya hantar listrik yang baik. Penggunaan bahan di atas yang memanfaatkan sifat fisika adalah nomor. Nah, ini dilihat dulu ada ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak membentuk zat baru. Terus zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Lalu perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Kemudian pada perubahan kimia apa? Kalau kimia itu membentuk zat baru, terus zatnya berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Maka tadi ini ya, peristiwanya tadi ada 1, 2, 3, 4, maka yang termasuk ciri-ciri perubahan fisika berarti yang mana? Berarti yang 3 dan 4. Kalau 1 dan 2 itu sifat kimia ya, karena tadi nomor 1 itu mudah terbakar, kemudian nomor 2 itu mudah berkorosi, berarti itu terjadi perubahan pada sifat dan struktur zatnya. Nomor 5, seorang siswa kelas 7 SMP melakukan kegiatan pengamatan perubahan zat di lingkungan tempat tinggal. Ia menemukan data-data sebagai berikut. Yang pertama, es batu di dalam gelas mencair. 2, pagar rumah yang terbuat dari logam berkarat. Yang ketiga, meja dan kursi di ruang tamu terbuat dari kayu jati. Yang keempat, daun-daun di pepohonan sebagian mulai menguning. Pertanyaannya, berdasarkan data-data tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Kalau yang tadi perubahan fisika, sekarang yang ditanya perubahan kimianya. Berarti yang mana kira-kira? Nah, ini seperti yang tadi ya. Berarti, kalau es batu di dalam gelas mencair, itu bisa kembali lagi ke bentuk es batu toh. Berarti dia masih perubahan fisika. Pagar yang terbuat dari logam berkarat. Kalau berkarat kan berubah sifatnya, berarti dia perubahan kimia. Yang ketiga, meja dan kursi yang terbuat dari kayu jati. Itu nggak berubah ya. Cuma fungsinya aja, tapi kalau sifatnya tidak berubah berarti dia masih perubahan fisika. Kemudian yang keempat, daun-daun pepohonan yang mulai menguning. Itu berarti perubahan kimia karena mempunyai sifat yang berbeda. Kemudian berarti nomor 1 dan 3 itu contoh sifat fisika, sedangkan nomor 2 dan 4 adalah contoh sifat kimia. Ya, lanjut nomor 6 ya. Nah, ini ada tabel. Ini tentang asam dan basa. Pertanyaannya, pasangan zat yang termasuk larutan basa adalah, berarti kita cari. Nah, kita lihat pembahasannya dulu untuk perubahan warna kertas lakmus. Pada larutan asam, maka kertas lakmus merah tetap merah, tapi kertas lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan basa, kertas lakmus merah berubah menjadi biru, dan kertas lakmus biru tetap biru. Pada larutan netral itu warnanya tetap seperti semula ya, kertas lakmus merah ya tetap merah, kertas lakmus biru ya tetap biru. Intinya berarti larutan asam itu akan memerahkan kertas lakmus, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus. Dan larutan netral itu tidak mengubah warna kertas lakmus. Maka jawabannya apa berarti? Yang termasuk larutan basa itu nomor 2 dan 4. Ya. Ya, kemudian soal nomor 7.
Berikut ini adalah hasil observasi sekelompok siswa di suatu kebun. Ada belalang, cacing tanah, alang-alang, tikus, capung, dan kacang tanah. Komponen biotik yang harus dihilangkan supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman kacang tanah adalah, berarti yang mana yang harus dihilangkan agar tidak mengganggu pertumbuhan kacang tanah? Berarti yang mana? Ada belalang ya, belalang karena merusak daun, makan daun. Kemudian alang-alang itu juga mengganggu pertumbuhan si tanaman kacang. Kemudian sama tikus karena dia memakan kacang di dalam tanah. Berarti ada 1, 3, dan 4 jawabannya yang. Lanjut ke nomor 8. Nah, di nomor 8 ini ada gambar jaring-jaring makanan. Di situ ada sawi, tikus, belalang, ulat, bunga sepatu, burung pipit, katak, elang, dan belalang. Nah, di sini pertanyaannya, apabila populasi belalang punah akibat penggunaan insektisida yang tidak terkendali, maka apa yang terjadi? Misal yang A, meningkatnya populasi ulat karena populasi burung pipit meningkat. Salah apa benar? Salah ya, karena seharusnya populasi ulat itu menurun, karena dia jadi makanan satu-satunya setelah belalang punah, dimakan burung pipit. Kemudian yang B, populasi elang akan menurun seiring menurunnya populasi katak. Elang itu masih punya makanan si burung pipit dan si tikus, jadi elang tidak menurun. Yang C, populasi katak akan punah karena sumber energinya tidak tersedia. Ya, itu paling tepat ya. Karena apa? Karena si katak itu kan makan belalang, sedangkan belalangnya punah, maka katak juga akan punah. Kalau yang D, populasi tikus dan burung pipit akan ikut menurun karena dimangsa elang. Itu belum langsung terdampak. Lanjut, berarti jawabannya yang C. Ya. Ya, kemudian kita lanjut ke nomor yang terakhir atau nomor 9. Yang dilihat dulu gambarnya, yang X itu ada Erlenmeyer, terus ada corong juga, kertas saring juga. Di dalam kertas saring itu ada residu atau endapan, kemudian ada filtratnya atau hasil saringan. Kemudian yang Y itu campuran, kemudian diputar, kemudian menghasilkan endapan di bawah. Nah, dilihat pertanyaannya. Teknik pemisihan campuran yang tepat berdasarkan percobaan di atas ditunjukkan oleh nomor. Nah, berarti yang paling tepat itu kalau yang X adalah filtrasi, menghasilkan filtrat. Kemudian yang Y, kalau ada putaran, itu berarti sentrifugasi. Diingat-ingat aja, berarti nomor berapa itu yang tepat? Berarti nomor 2 ya, berarti jawabannya yang B. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.